Halo para pendengar Inosi dimanapun Anda berada. Selamat datang di Inosi Podcast, tempat di mana kita menggali ide-ide segar, solusi cerdas, dan pendekatan inovatif untuk membangun masa depan berbasis pengetahuan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like podcast ini agar Anda tidak ketinggalan episode menarik lainnya. Dan bila episode ini memberi inspirasi, bagikan ke teman-teman Anda, karena pengetahuan akan lebih berarti bila disebarkan. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting untuk masa depan Indonesia. Mengembangkan ekosistem bisnis berbasis pengetahuan EB2P, kendaraan listrik, ini bukan sekadar tren teknologi. Ini adalah langkah strategis menuju Indonesia yang lebih hijau, lebih mandiri secara teknologi, dan lebih inovatif dalam peta dunia. Di tengah meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan kebutuhan akan transportasi berkelanjutan, kendaraan listrik atau electric vehicle, EV, hadir sebagai solusi penting. Namun, tantangan utama bukan hanya pada teknologinya, tetapi pada bagaimana kita membangun ekosistem yang mendukung dari hulu ke hilir. Inilah mengapa pendekatan berbasis pengetahuan menjadi sangat krusial. Langkah pertama dalam membangun ekosistem bisnis kendaraan listrik adalah penelitian dan pengembangan Litbang. Tanpa fondasi pengetahuan yang kuat, kita hanya akan menjadi pengguna pasif dari teknologi luar negeri. Universitas, lembaga riset, dan dunia industri harus bergandengan tangan untuk melakukan riset mendalam tentang teknologi baterai, motor listrik, manajemen energi, hingga sistem pengisian cepat. Kolaborasi ini akan mendorong terciptanya inovasi lokal yang kompetitif di pasar global. Namun, riset tidak akan menghasilkan dampak jika tidak ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Maka, pendidikan dan pelatihan menjadi elemen kunci berikutnya. Para insinyur, teknisi, guru SMK, bahkan para pelaku industri perlu mendapatkan pelatihan intensif tentang seluk-beluk teknologi kendaraan listrik. Workshop, kursus sertifikasi, hingga program magang harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan kita. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan talenta Indonesia yang siap menghadapi era elektrifikasi otomotif. Lalu, mari kita lihat aspek yang tidak kalah penting, yaitu infrastruktur pengisian. Bayangkan seseorang yang ingin menggunakan mobil listrik, namun kesulitan menemukan stasiun pengisian. Ini tentu akan menghambat adopsi. Maka dari itu, pembangunan stasiun pengisian listrik harus dipercepat, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di jalur antar kota dan daerah wisata. Teknologi seperti fast charging dan bahkan wireless charging harus menjadi bagian dari strategi nasional. Dukungan regulasi tentu menjadi tulang punggung dari semua inisiatif ini. Kebijakan dan regulasi yang berpihak pada kendaraan listrik akan mempercepat adopsi pasar. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, pembebasan pajak, dan pengurangan bea masuk untuk komponen utama kendaraan listrik. Standar keselamatan dan kualitas juga harus ditetapkan secara ketat agar konsumen merasa aman dan percaya. Kita juga tidak bisa bergerak sendiri. Kemitraan industri adalah kunci untuk memperluas jangkauan dan mempercepat pengembangan ekosistem. Pemerintah, pelaku industri otomotif, penyedia energi, dan perusahaan teknologi harus bersatu dalam semangat kolaborasi. Kita membutuhkan lebih banyak kerjasama lintas sektor yang tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada pembangunan ekosistem berkelanjutan. Selain itu, penting untuk membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kendaraan listrik. Kampanye edukatif tentang manfaat kendaraan listrik terhadap lingkungan dan ekonomi akan mengubah persepsi publik. Apalagi jika disertai dengan informasi jelas tentang program insentif pemerintah dan kemudahan memiliki kendaraan listrik. Lalu, bagaimana dengan peran generasi muda dan inovator? Kita perlu mendorong lahirnya startup kendaraan listrik, baik yang bergerak di bidang perangkat keras, manajemen energi, aplikasi pengisian, hingga sistem pembayaran. Startup dapat menjadi motor perubahan yang lincah dan kreatif, memberikan solusi lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Model bisnis juga tidak boleh dilupakan. Kita harus mendorong inovasi layanan, seperti penyewaan kendaraan listrik, sistem berbagi kendaraan, car sharing, hingga penggunaan kendaraan listrik dalam logistik perkotaan. Semua ini membutuhkan platform digital yang kuat, dari sistem pemesanan hingga pembayaran dan pelacakan armada. Dalam aspek industri, pengembangan rantai pasok adalah langkah vital. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada impor.
investasi dalam manufaktur lokal untuk baterai, motor, inverter, dan material ringan akan memperkuat kemandirian industri nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja. Untuk menyatukan semua elemen ini, pendirian pusat inovasi dan inkubator bisnis menjadi kebutuhan mendesak. Pusat ini bisa menjadi rumah bagi para peneliti, inovator, dan entrepreneur untuk mengembangkan produk, menguji ide, dan menjalin koneksi bisnis. Program akselerasi yang didukung oleh pemerintah dan sektor swasta akan mempercepat lahirnya solusi nyata di lapangan. Dengan seluruh langkah ini, Indonesia tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga bisa menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara. Kita tidak hanya menciptakan teknologi, tetapi juga membangun sistem, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan merawat bumi yang kita tinggali bersama. Demikian pembahasan kita hari ini dalam podcast Inosi. Mengembangkan ekosistem bisnis kendaraan listrik berbasis pengetahuan memang bukan hal yang instan. Tapi inilah saatnya bagi kita untuk memimpin masa depan, bukan sekadar mengikutinya. Dengan kolaborasi, inovasi, dan strategi yang tepat, Indonesia bisa menjadi pionir mobilitas hijau yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan podcast ini kepada rekan-rekan Anda. Jika Anda tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut, ingin mengikuti pelatihan, atau berminat menjalin kerjasama, silakan hubungi kami di haitan.rahman@inosi.co.id. Sampai jumpa di episode Inosi Podcast selanjutnya, tempat kita membangun masa depan dengan pengetahuan dan semangat inovasi.